Di barisan mana mereka berada ketika 1945 kita memerdekakan diri, kemudian 1945 datang sekutu, mereka ada di mana? Tapi sekarang mereka mengajukan dari klan mereka 3 orang untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan apa itu? Nah ini makanya kita ingin menegaskan, takut pemerintah itu lagi mikirin banyak hal, PWI yang memikirkan terlebih dahulu, tetapi kita melaporkan adanya Pak Jenderal Dudung ini, kita laporkan Pak bahwa ada upaya merubah sejarah bangsa kita, sejarah pahlawan kita. Bukan hanya sejarahnya, nasabnya dibelokin. Katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, tapi dia orang Yaman. Marganya Bakbud. Kata marga Bakbud. Kata bin Yahya, bukan, marganya bin Yahya. Kata yang marga Asegaf, bukan, dia orang Yaman, tapi marganya Asegaf. Lah kita wong kresek orang kebagian opo-opo. Pak Jenderal wong Kramat Watu orang kebagian, kita pada wong Banten bengen bapak tua kita sing perang ning Cilegon karo buyute Pak Jenderal Dudung kok siki sedeke sing dadi pahlawan, ora bisa. Sirama wis kaya bengen bae. Dagang minyak, dagang obat kan yang kenabang kan. Lah bengen dagang minyak, dagang obat bae kok sikine pengen dadi pahlawan. Isi dagang obat, dagang minyak, wis dagang obat baik karo dagang minyak. Lamun didokoni mie, lah kayak dagang obat ning mie kayak marah-marah melulu. Gitu kan? Wis sing biasa dagang obat ning pinggir jalan teriak-teriak dagang obat baik. Kenapa? Kalau dikasih mie di mimbar Jumat nanti disangkain dia lagi dagang obat. Nantinya dia kayak tukang obat, marah-marah di mimbar. Nah ini, kembalikan lagi mimbar-mimbar Rasulullah kepada mereka yang memiliki akhlak-akhlak Rasulullah. Kembalikan lagi mimbar-mimbar Nusantara kepada mereka yang memiliki akhlak-akhlak Nusantara. Lihat kemarin ketika Indonesia melawan Arab Saudi, akhlak Nusantara begitu indah dari para penonton di stadion yang menyaksikan pertandingan Saudi dan Indonesia. Mereka menyanyikan lagu bersama-sama. Mereka yang agamanya Islam, mereka yang agamanya Kristen, mereka yang agamanya Katolik, mereka yang agamanya Konghucu, Buddha, Hindu, bagai apalagi aliran kepercayaan banyak juga di Indonesia. Mereka sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu akhlak, begitu indah perbedaan agama, perbedaan suku bangsa. Kita sudah dari dulu meresapi, menghayati, menginsapi bahwa perbedaan adalah sebuah realitas. Perbedaan adalah keniscayaan yang masyarakat Nusantara memahami itu. Makanya dari zaman dulu Baduy, sejak zaman kakek-kakek kita dari kerajaan Pajajaran tidak pernah itu diome-ome. Ini bahasa kresek ome-ome. Kemudian Kesultanan Banten hadir, Baduy tidak diome-ome, biarkan dia dengan keyakinannya sebelum mau masuk agama Islam. Sampai Indonesia pun mereka dibiarkan. Itulah toleransi yang diajarkan oleh leluhur kita para wali songo dan penyebar agama Islam lainnya. Ini yang harus kita pertahankan. Selagi tidak ada akhlak-akhlak bangsa lain yang jelek, yang mengajari jelek kepada bangsa kita, insya Allah dengan keluhuran budaya dan budi pekerti bangsa Nusantara, kita akan senantiasa menjadi masyarakat yang toleran, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang saling harga menghargai, hormat menghormati. Coba lihat cara orang Nusantara mengkritik presiden. Walaupun keras, tapi pakai budaya Nusantara. Tapi lamun tukang obat ngeritik, hei babi, hei anjing, hei.
Islam Nusantara yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan toleransi. Saudara-saudara sekalian, jadi kembali lagi, jangan sembarangan kita berguru. Udah kita lihat di sini, ya kita ngaji di sini, mumpung masih ada, ya putra-putra Abuya, putri-putri Abuya, ngaji, ya. Udah nggak usah tanya barokahnya deh, ini udah jelas. Ya kenapa? Jangan sembarangan cari guru. Kata Nabi apa? Kecuali yang bisa mengantarkan kita dari 5 kepada yang 5. Apa itu? Minasyak ilal yakin. Daripada rasa ragu-ragu. Kepada apa? Kepada keyakinan. Abuya itu. Apa yang beliau ajarkan? Beliau yakin. Beliau ngajarin kita ini untuk cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah. Anak cucu Rasulullah. Yang sekarang ini kita lihat fitnah banyak mendera. Barusan saya dibisikin sama Abuya Ki Ahmad Mukhtar, Habib, para habaib makin difitnah ibarat gahru, ya dibakar makin wangi. Saya sih nggak pernah pikirin dah yang begitu. Tapi kita lihat ini Abuya yang ngajarin kita ini cinta kepada Ahlul Bait Nabi kita Muhammad. Kenapa? Beliau berguru, sanad keilmuannya itu banyak dari golongan Ba'alwi, dari golongan Ahlul Bait Nabi kita Muhammad, dari golongan habaib. Kemudian apa? Dan Abuya konsisten, yakin terhadap apa? Terhadap apa yang beliau terima daripada guru-gurunya. Nggak pernah Abuya nyuruh murid-muridnya untuk benci kepada habaib. Pernah nggak? Pernah nggak? Jangan sampai awabin ini kena virus. Mudah-mudahan awabin dipelihara dan terjaga terus, amin. Sampai hari kiamat. Ini iktiqad kita, ini iktiqad guru kita. Yang nanti kita bakal ketemu alaihan nahya wa alaihan namut wa alaihan hub. Itu insya Allah. Yang kedua, ini cari guru. Kalau gurunya aja nggak yakin, dulu itu orang nyuruh cinta kepada habaib. Sekarang jadi dia. Ya, ini paham nggak? Alhamdulillah. Jangan, hati-hati kita. Ya, ini yang pertama. Ini ada pada sosok Abuya. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Kenapa Abuya ini, ya, santri-santrinya semuanya ini ilmunya manfaat barokah? Karena Abuya tulus ikhlas. Lihat. Kita lihat ulama-ulama yang memiliki pondok pesantren. Kita lihat ini banyak. Mereka ikhlas semuanya. Abuya udah mewakafkan dirinya. Buat siapa? Buat dakwah Nabi kita Muhammad. Buat agama. Buat Rasulullah. Dia nggak mikirin sakit. Saya lihat masuk ke mobilnya. Itu ya Allah, mohon maaf ya, kayak kapal pecah. Betul nggak ya? Ini ada Umi di sini. Ya Allah, itu bukan hanya baju-baju, rida-rida, kitab, tidurnya sama kitab. Persis saya punya Walid. Tidurnya ini di kitab. Sekarang antum bayangin, sekarang ini Sawangan, Bedahan udah ada tol. Enak dulu. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Kok Habib tahu? Ya tahu, ya. Dia punya cem-ceman dulu di sini. Dulu. Ini saya bawa satpam. Mana satpam saya tuh? Ya. Anak saya tuh dari bini pertama, Bu. Ya. Lihat. Himmahnya luar biasa. Kita ngelihat ngikutin aja. Nggak ada. Saya aja ngikutin Walid, saya nggak sanggup. Sekarang anak saya ngikutin saya juga. Capek, Pak. Ya baru 8 tempat seharian. Abu yang ngajarnya aja puluhan. Entah 80 tempat atau 1 minggu. Masya Allah. Ini badan terbuat dari apa? Siapa yang kasih kekuatan? Allah. Siapa kasih kecintaan?
Allah. Ini kalau bukan mewakafkan dirinya apa ini? Beliau mesti bagi waktu buat keluarganya, buat anak-anaknya. Semua anaknya dirapiin. Beruntung kita punya guru seperti Abu Yamin. Jadi kembali lagi saudara, yang kedua, ya ikhlas. Orang kalau udah ikhlas, lihat tuh dakwah. Ya, lihat pondok-pondok pesantren yang dirintis oleh ulama-ulama yang mukhlisin. Kita lihat, Masya Allah. Makanya saya katakan di sini, ini Abuya ini mencetak ulama-ulama, ustadzah-ustadzah. Sekarang kita udah kelihatan, lihat semuanya Masya Allah. Si fulan dari alumni Awabin, si fulan dari fulana dari Awabin. Alhamdulillah. Ini keberkahannya saudara. Yang kedua, minal kibir ila tawadu. Kita cari guru yang bisa mengangkat rasa sombong, penyakit sombong kita ini, ya Allah. Dari apa? Sampai kita menuju tawadu, sampai kita nggak ada rasa sombong. Mana Abuya sombong? Mana putra-putranya sombong? Mana putri-putrinya sombong? Mana murid-muridnya sombong? Nggak ada. Saya nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar satu murid Abu yang sombong. Amin. Kenapa? Gurunya mutawadhi. Gurunya ini tawadhu. Luar biasa. Abu ya tuh. Sehingga apa? Orang tawadhu itu ya seperti bintang. Naik terus. Satu-satunya kiai yang saya pernah tahu yang bicara di hall Solo itu Abuya. Betul nggak? Betul nggak? Ini yang kecil-kecil nggak ngalamin ente, masih di alam arwah ente. Masih ada Habib Anis tahun 2005 apa 2006 gitu. Ya. Lihat. Abuya nggak pernah minta-minta. Abuya itu diminta. Diminta. Hati-hati. Ya, jangan pernah minta. Ya, minta diundang, minta ini enggak. Ya, Abuya prinsipnya enggak begitu. Sama saya punya walid. Dan yang paling penting Abuya itu sangat menghormati, sangat mencintai, sangat memuliakan putra-putri, keluarga, istri dari gurunya. Alumni Awabin banyak, tapi giliran hall Abuya pada kemana? Betul, betul. Berbahagia antum semua yang gak pernah absen. Ini yang ngundang bukan putra-putri, yang ngundang Abuya. Kemana kalian? Kemana kalian? Kalian sudah merasa hebat. Apakah wafatnya seorang murabbir ruh sama dengan wafatnya manusia biasa? Lah. Saudara, Abuya itu punya guru. Termasuk kakek saya guru beliau. Habib Hussein bin Ali atau Habib Ali bin Hussein, pengarang Tajul Aros, adalah guru beliau. Beliau sangat ta'zim kepada Habib Hussein bin Ali, sama dengan ayah saya. Ini kalau kita mau lihat, ini dua orang guru ini bagaimana memposisikan putra guru, putra-putra guru, keluarga guru. Saya ingat Habib Hussein bin Ali pernah ngomong gini sama saya, Mat, sini deh.
Dulu abah gue ngomongnya lu gue. Karena beliau Habib Betawi. Saya juga Habib Betawi. Ini separuh darah saya Betawi. Nenek saya Betawi Bukit Duri. Haja Barka binti Haji Ahmad Usyani. Anaknya nggak banyak bu, cuma 21. Ini Betawi. Ini pada nyengir-nyengir doang. Saya doain ibu-ibu separohnya. Ya doain saya aja dah. Amin. Biar nambah lagi. Lah kalau punya anak model kayak begitu, mana anak saya mana itu? Lah kan perlu banyak, betul nggak? Bagus. Bibitnya begitu, betul nggak? Hasilnya model begitu kan cakep, betul nggak? Lah itu cowok gimana cewek? Kan gitu. Amin ya robbal. Saya ingat gini nih, Mat. Dulu abah gue pernah bilang begini, Sen, kalau abah nanti nggak ada, maksudnya Habib Ali, kalau abah nanti udah nggak ada, nanti murid abah terbagi dua, Sen. Murid abah terbagi dua. Ada yang cinta sama abah. Yang pertama cinta sama abah, cinta sama ilmu abah. Dia nggak bakalan jalin hubungan lagi sama Husain. Dia nggak bakalan datang lagi sama Husain. Dia nggak bakalan silaturahim lagi sama Husain. Yang kedua, murid abah yang cinta sama abah, cinta sama anak abah, cinta sama keluarga abah. Mereka nanti akan nyambung tali silaturahim sama Husain. Ada dan tidak adanya abah, mereka tetap hadir. Mereka akan terus dekat sama Husain. Mudah-mudahan kita begitu. Ini Abuya ini luar biasa sama Habib Husain. Kalau udah ketemu Habib Husain udah sami nawatona aja. Kita tahu dan ingat, ini dua-duanya ngamalin bagaimana taugirnya, bagaimana pemuliakan putra guru, keluarga guru, sampai saya waktu ngaji hari Minggu sama saya punya kakek Sayyidul Jid Habib Abdurrahman hadir, mungkin juga Kiai Salim Naik, Kiai Zaini Solihin. Begini, satu ketika tiba-tiba Jid Abdurrahman tanya, ini penuh nih ya di halaman depan, bilang begini, saudara, kalau kita punya guru masih muda, ini santri-santri dengerin nih, kalau kita punya guru masih muda, meninggal don, berarti kan istrinya janda, kencengan dikit dong, berarti istri dari guru kita janda, yang kencengan dong Pak, lu diem aja, elah lu belum ngopi loh, berarti istri guru kita janda, kencengan dong ya. Ini takut ngomong, ngaku lagi takut, bahlul nih bukan main. Masya Allah. Takut nggak takut nanti di sorga bini kita banyak. Mudah-mudahan ibu-ibu kita nggak dengerin. Nah, iya. Nah. Kemudian sampai mana tadi itu ya? Lo inget ya, gue pancing kena lo. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada janda wal asri ya. Adanya wadduha ya. Allahu Akbar. Pantesan ya ketara suaranya ya. Doain saya biar sehat nih. Ini suara lagi belum sehat nih. Ya. Ini belum ketemu janda muda kali. Udah ngomongin gitu loh. Ya kembali lagi. Sayyidul Jid, saya punya kakek bertanya kepada murid-muridnya. Ini di majelis, saya ada di situ. Bagaimana kalau janda, ya kan janda dari guru kita itu masih muda. Saya tanya,
Tapi jawab yang apa namanya, yang punya ilmu jawab, ya. Tapi yang nggak punya ilmu jangan jawab. Boleh nggak kita kawinin jandanya guru kita? Ibu-ibu diam ya. Saya tanya suaminya dulu, Pak, boleh nggak? Wah, lu kacau lu. Pak, boleh nggak? Didiam aja ya. Kalau nggak tahu ilmunya jangan jawab, kata Sayyidul Jid. Pada diam semuanya. Ini guru kita kan masih muda, ya, meninggal. Istrinya kan masih muda. Boleh nggak kita sebagai murid nikahin jandanya guru kita? Boleh nggak? Semua pada diam. Lalu Sayyidul Jid bilang begini, boleh nikahin janda guru kita, boleh, nggak ada larangan, boleh. Akan tetapi ala sabilil adab, apakah pantas nikahin janda guru kita? Pantas nggak? Pantas nggak? Apa nggak ada perempuan lain yang harus ditikahin? Harus ditikahin janda daripada guru kita? Lalu kalau kita tikahin bagaimana kita dengan anak-anaknya? Bagaimana pandangan kita dengan guru kita? Tuh lihat, sampai begitu. Ini gurunya Abuya nih yang ngajarin. Penghormatannya walaupun boleh, tapi apakah nggak ada perempuan lain? Kebangetan banget sih murid model begitu. Ada nggak yang begitu? Di sini insya Allah nggak ada ya. Yang terakhir, saya mau cerita bagaimana hubungan tadi Abuya ya kepada putra gurunya. Abuya sama Walid ini sama 11-12. Luar biasa. Penghormatannya kepada keluarga guru itu luar biasa. Buya kalau datang Maulid Hall di tempat Habib Husin di Gang Bulu, putra gurunya datangnya awalan. Coba perhatiin. Dan ini saya perhatiin. Saya tanya sama Sayyidil Walid, Walid, kenapa sih Walid kalau datang acara Habib Husin Hall dan mau belakangan? Tapi giliran Habib Husin, kalau acara di Walid, barangkali juga acara di Awabin, datang belakangan pulang duluan. Di tempat Walid pun begitu juga. Anak guru. Makanya saya simpulkan Ibnu Syekh, anak guru ya guru juga. Nggak boleh, walaupun dia bukan min ahlul ilm, walaupun dia orang bodoh, walaupun nggak sama keilmuannya dengan guru kita. Apakah wajib kita, apakah kita lecehkan, pandang sebelah mata? Dari mana kita ini? Sombong sekali. Mana? Siapa ini kita? Apakah ridho guru kita salah satu putranya itu direndahkan karena dia bukan orang alim? Lihat bagaimana perlakuan Abuya, akhlak Abuya, akhlak Sayyidil Walid kepada putra guru, keluarga guru, ditaruh di atas kepala. Pantas ilmunya barokah, pantas mahbub, beliau dicintai oleh semua kalangan, dakwahnya bisa diterima. Abuya Walid nggak belajar ke luar negeri, la ke Hadramut, wala ke Mesir, wala ke Maroko, wala. Tapi yang dari jebolan Mesir belajar, betul, belajar sama Abuya, belajar sama Sayyidil Walid. Apa ini namanya? Kurang berkah. Tapi berapa banyak yang luar biasa
belajar di mana-mana. Sampai separuh hidupnya ada di luar negeri. Tapi nggak bisa menyaingi ulama-ulama dan seperti guru-guru kita. Shallu ala Nabi. Sekali waktu saya datang ke rumah Walid. Lalu mau masuk kamar Walid. Saya dengar lagi teleponan. Tak, 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 tak. Ini mungkin sekitar berapa tahun ya? 15 tahun ada kali. Teleponan, tiba-tiba ditutup. Lalu saya mau musafahah. Walid bilang gini, Mat, Baden Bayaji Amak Husin. Mat, sebentar lagi akan datang Habib Husin bin Ali. Guluh ana naim. Katakan, kalau Habib Husin datang, Walid lagi tidur. Waduh, jenderal datang. Waduh, gimana nih? Saya bilang aja udah, marhaba. Karena Walid itu buat saya bukan hanya ayah. Ya. Walidi ada syekhi. Walid juga adalah guru saya. Begitu juga Abuya. Buat putra-putrinya juga guru. Lalu, gak lama Habib Husin datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Habib Ali. Kan begitu Habib Husin. Betul gak ya? Begitu ya. Habib Ali. Kalau sama Abuya. Kan gitu ya. Saya buka pintu. Ternyata Habib Husin. Mat, mana Walid lo? Begitu. Mat, mana Walid lo? Bentar Mi Husin, lihat dulu. Fotolah Mi Husin, masuk. Masuk. Saya lihat benar lagi tidur. Alhamdulillah, saya jadi nggak bohong. Alhamdulillah. Walid aneh tuh sama Buya. Tidurnya di mana aja? Tidurnya dikit. Tidurnya Walid itu satu lemari, ya. Lemari itu kitab semua. Umi aneh nggak kebagian kasur. Kalau kita kan kasur kita lebar. Tidurnya di atas kitab. Maksudnya di mana-mana kitab. Dan nggak boleh dipindahin. Kalau orang yang tahu pernah ke Walid, ke kamar Walid, lihat ya. Sekelilingnya tuh di mana aja, atas, depan, kanan, kiri, ya. Semuanya kitab. Dipindahin dia tahu. Satu kitabnya dipindahin dia tahu. Belum yang di mobil. Kembali lagi, begitu Habib Husin, saya laporin, Ami Husin, Walid lagi tidur. Baru gue telepon tadi, Mat. Astagfirullahaladzim, rupanya tadi lagi telepon-teleponan nih. Ceritanya lagi ngambek kayaknya nih. Ngambek. Manusiawi. Manusiawi. Wah, lagi ngambek kayaknya nih. Habib Husin, Walid sama Habib Husin. Gimana nih? Yang benar Mat, benar Mi Husin. Mi Husin gak percaya, lihat aja. Ya udah di depan. Gahwa Syahi Mi Husin. Bikin minuman apa segala macam, temenin ngobrol. Dapat 15 menit. Mat coba lihat lagi, Mat udah bangun kali. Lihat lagi. Tambah ngorok tidurnya. Tidur lagi, masih tidur. Ngobrol lagi sebentar, lihat lagi Mat. Masih tidur Mi Husin. Ya udah deh gue pulang deh Mat. Ntar bilangin aja sama Walid lo. Ya, Ami Husin datang. Ya akhir Ami Husin. Udah. Karena Walid tidur saya pulang. Saya tinggal di Condet. Dapat 2 hari. Habib Husin sama Walid sama Abuya udah jalan bareng lagi. Udah jalan bareng. Lah, kita bingung kemarin agak mau ketemu. Betul nggak? Nah sekarang udah jalan bareng. Lalu saya tanya, Walid udah bayan sama Habib Husin. Lalu Walid bilang gini, iya Man, kemarin malam Walid mimpi didatengin sama abahnya Habib Ali bin Husin, guru Walid. Habib Ali berkata begini sama Walid, ya Ali, la tatruk waladi Husin. Hai Ali, jangan tinggalkan anak aneh Husin. Kalau dia punya salah, Habib yang minta maaf sama ente. Tuh lihat. Dari detik itu,
Walid nggak berani deh mati. Jadi cuma sebentar doang ngambeknya. Shallu ala nabi. Nah hadirin rahimakumullah. Ya ini saja barangkali sekadar kangen-kangenan aja nih. Yang ngalap barokah. Ya dari Abu Ya Kiai Abdurrahman Nawawi. Semoga kita dapat keberkahan beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afati minal fitani. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.